kedua tangan kita sama kayak leopard 1 ya. Berusaha menangkap bagian bawah janin ya. Nah, kemudian kita perhatikan kedua ujung jari kita, apakah konvergen atau divergen ya. Kalau konvergen ini ya melebar, artinya kita tidak bisa menangkap bagian rendah ya, berarti ini sudah masuk gitu ya. Tapi kalau masih bisa menangkap bagian rendah, jadi kedua ujung jari kita bertemu atau divergen, berarti belum masuk PAP ya. Nah sekarang saya coba simulasikan. Ini pantomnya ini bisa dibuka ya, jadi bisa dibuka, kalian nanti bisa mengubah-ubah ya. Mengubah-ubah, mau dibuat punggung kanan gini ya. Ini ambil aja ya. Mau dibuat punggung kanan gini ya. Ini berarti kan keras seperti papan di kanan. Mau dibuat punggung kiri, yang coba latihan punggung kiri. Nah, ini kan yang keras seperti papan, yang punggung kiri ya. Nah ini yang teraba bagian kecil janin ya. Jadi yang misalnya ya, kesimpulan leopard 2, bagian kiri teraba keras seperti papan ya, di sebelah kanan teraba bagian kecil janin, berarti punggung kiri gitu ya. Kalau kerasnya nggak bisa ya, antara orang dengan pantom ini sama-sama hampir keras ya, meskipun ini juga sebenarnya sudah dibuat lebih keras gitu ya. Tapi mungkin agak-agak ini membedakan, tapi ada bedanya sedikit ya, ada lunaknya ya. Kalau kepala ini, nah, ini jelas-jelas bulat gitu ya, bulat keras. Nah, sama juga kalau ini melenting ya, nah, kalau ini kan tidak melenting ya, bulat. Nah, kalau mau sudah masuk PAP atau belum, ini bisa dicopot ya. Ini ganjelnya ini tapi harus ditutup lagi tadi ya. Ini kalau sudah masuk PAP berarti ini sudah. Jadi kalau pengen tahu bagaimana belum masuk PAP, ganjel aja. Berarti nanti akan posisi tangannya di ya, jadi bisa dimanipulasi pantomnya, nanti dibuat supaya menyerupai realnya ya. Ini sayang DJJ-nya nggak bisa ini ya, bisa nggak ada cekungannya. Ya. Auskultasi, kita tadi sudah melakukan pemeriksaan leopard 2 bahwa punggungnya ada di sebelah kiri ya. Nah, beberapa alat masing-masing sederhana pun itu ada kelebihan kekurangan ya. Alat yang sangat sederhana ini kelebihannya apa? Ini tidak terpengaruh oleh gangguan elektrik ya, misalnya baterainya ngedrop atau listriknya mati gitu ya, tidak terpengaruh ya. Sehingga kita benar-benar bisa akurat mendengarkan ya. Nah, teknisnya kalau pakai ini ya, kita tempelkan ya. Ini fonendoskopnya di bagian punggung janin ya. Oke, saya buka lagi untuk ini ya. Nah, ini punggung janin ya, sini. Dan itu juga harus memperhatikan presentasi tadi ya. Kenapa? Misalnya ini presentasi kepala ya, kan di bawah. Jadi kan kita menaruhnya di tepat di punggung janin, berarti di bawah
pusat. Nah, kalau tadi misalnya presentasinya susah, kita balik ya aturnya. Nah, berarti punggung janinnya otomatis ini di atas pusat ibu ya, ini pusat ibunya ya, di sini berarti ya. Makanya punktum maksimum itu akan membantu juga selain ini ya, di mana letak punggung janinnya, juga membantu diagnosis letaknya ya, atau presentasinya. Kalau letak lintang mungkin bisa di kanan kiri pusat punktum maksimumnya. Punktum maksimum itu apa toh? Terdengar paling jelasnya di mana gitu ya. Kalau di atas pusat ini kemungkinan letak bujur presentasi bokong ya, atau susah ya. Kalau di bawah pusat berarti letak bujur presentasi ke bawah. Kalau sejajar dengan pusat berarti letak lintang ya. Oke. Nah, teknisnya ini karena letak kepala ya. Letak susah. Balik ke situ. Saya normal dulu fisiologis. Kita tempatkan funalioskopnya ya, kemudian kita buka ini telinga kita, jadi nggak boleh tertutup sesuatu gitu ya, kain atau yang lain, boleh dari dikeluarkan ke atas sini, atau mungkin saudara masukkan ke dalam juga boleh, terserah nyamannya ya. Yang jelas tidak ada penghalang antara ini ya, alatnya ini dengan telinga kita. Nah, kemudian ini ya, tangan kanan, tangan kiri itu pegang lengan ibu. Ya, saya minta satu contoh. Ya, sebelah sini. Ya. Mungkin ada pesanan. Nah, jadi misalnya dia sebagai ibu hamilnya ya, ini ya, tidur di sini ya. Ini saya, tangan kiri saya, tangan kanan memegang dulu ini ya, untuk lepaskan. Nah, setelah pas ya, masuk ke ini tadi, ke telinga saya, sudah terdengar ini ya. Saya lepaskan tangan kanan saya ya, supaya enggak tekan dulu. Tangan kiri saya pegang ini, pegang nadi ibu ya. Ini sekalian alroji saya taruh sini ya, ditaruh di tangan kiri. Dia harus pakai alroji. Nah, setelah saya mendengarkan ini dengan nadi dia itu berbeda, dengan ibunya itu berbeda. Biasanya nadi janin itu lebih cepat ya frekuensinya ya. Terus kemudian seperti kita kalau dengar itu ya, udah jalan nih, cetok gitu ya, atau orang jalan gitu ya. Jadi tidak ada kayak tiupan bus-bus. Kalau ada tiupan bus-bus itu mungkin bisi khusus atau vena, aorta gitu ya. Jadi harus dipindah. Nah, kalau frekuensinya jelas ya, lebih cepat dan berbeda, oh berarti nadi. Sudah kita lepaskan tangan ibunya, kemudian kita hitung pakai alroji 1 menit penuh ya. Atau saya bisa pinjam alrojinya, ketik aja. Ya, jadi boleh tadi ya, habis meriksa gitu ya, terus kemudian pegang arroji atau arrojinya dipakai juga boleh ya. Nah, kemudian kita ini ya, jadi kita periksa 1 menit penuh berapa frekuensinya. Oke ya. Terima kasih. Ini adalah cara manual dengan funalioskop. Ada sisi
ke ini ya, kelebihannya ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin kalau ada hambatan pendengaran ya dari pemeriksanya gitu ya, atau mungkin ruangannya bising gitu ya, atau apa ya, atau ini ya. Tapi ini katanya lebih objektif gitu ya, karena tadi benar-benar real gitu ya, bisa mengukur 1 menit penuh, bisa terdengar. Kan tidak hanya frekuensi ya yang dihitung, frekuensi, kemudian kuat lemahnya, teratur tidaknya, dan puntu maksimumnya di mana, yang sesuai dengan yang kemarin. Nah, faktor yang kuat lemah ya, kemudian teratur tidak, itu lebih sensitif kalau pakai langsung kayak gini gitu. Ada beberapa penelitian berpendapat ini lebih dianjurkan. Kalau ini namanya sederhana ya dokter, ada CPG yang dipasang ya, yang pakai monitor, ada yang sederhana seperti ini ya. Pertama kita tadi ya palpasi level 3, tentukan di mana letak punggung ya. Kemudian kita ambil gel ya, kemudian kita taruh ya gelnya itu di perut atau di dekat punggungnya tadi. Nah, setelah itu kita nyalakan ya ini. Nah, kemudian kita dengarkan ya kita taruh di bagian punggung tadi. Maka ketika kita taruh dia akan terdengar ini ya, suara ininya, suara detak jantungnya. Kemudian kita perhatikan di monitornya ini berapa frekuensinya. Nanti otomatis akan terbaca ya. Nah, misalnya ini ya, ini kan gerakan saya. Detak jantung kan gitu ya. Nah, detak jantung juga gitu ya. Suaranya kayak gitu. Misalnya frekuensinya cepat lebih dari 100 kali per menit ya. Begini. Nah, ini berarti terjadi fetal distress atau dia lemah gitu. Kurang dari 100 menit misalnya. Nah, ini berarti juga fetal distress, dan idealnya adalah 120 sampai 160 ya, waspada fetal distress kalau lebih dari 160. Kalau 180 jadi sudah fetal distress atau kurang dari 100 ya. Nah, ambang batasnya adalah 160 100 ya. Kalau ada resek gini ya, itu berarti kemungkinan adalah nadi ibunya, karena ada aliran vena kan. Nah, ini kan 84 ya, ini frekuensinya 90, ini kan nadi ya, tapi beda kalau nah ini kan 140 ya. Nah, ini berarti detak jantung ya. Ini sebenarnya kalau ada cop-copannya bisa bisa Nah, tadi kenapa harus pakai gel ya? Karena gel itu penghantar suara ya, penghantar suara. Nah, ketika saya bergerak ini kan bersuara ya, sama kayak jantung saya, jantung bayi itu berdetak kan dia juga bergerak ya. Nah, makanya alat ini ya otomatis ketika ada gerakan gini ya, akan terdengar suara.